Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Yustiatiasari, NIM 12401183035. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja yaitu taksiran pembayaran tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses memproduksi produk yang telah direncanakan dalam periode tertentu. Selanjutnya, kelompok tenaga kerja. Kelompok tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu kelompok tenaga kerja langsung dan kelompok tenaga kerja tak langsung. Kelompok tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Yang kedua, kelompok tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Selanjutnya, sifat-sifat tenaga kerja langsung. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Yang ketiga, kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir atau terutama dalam penentuan harga pokok. Selanjutnya, sifat-sifat tenaga kerja tidak langsung. Besar kecilnya biaya tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya semi variabel. Yang ketiga, tempat kerja tidak harus dalam pabrik, tetapi juga dapat di luar pabrik. Selanjutnya, sistem pembayaran upah. Yang pertama, menurut waktu, yaitu besar kecilnya upah tergantung pada banyak sedikitnya waktu bekerja. Yang kedua, menurut unit hasil, yaitu besar kecilnya upah tergantung banyaknya unit yang dihasilkan. Yang ketiga, sistem upah intensif, yaitu besar kecilnya upah tergantung pada waktu, jumlah unit ditambah dengan intensif atau tambahan upah berdasarkan prestasi dan keterampilan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rutsmana, NIM 12401183008. Saya akan melanjutkan sistem upah menurut waktu, yaitu keuntungannya. Yang pertama, tenaga kerja tidak perlu terburu-buru di dalam menjalankan pekerjaan, sehingga barang yang diproduksi terjaga kualitasnya. Lalu yang kedua, bagi para tenaga kerja yang kurang terampil, sistem upah ini dapat memberi ketenangan dalam bekerja. Untuk yang kedua, kerugiannya, para tenaga kerja yang terampil akan mengalami kekecewaan karena kelebihan mereka tidak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh upah yang lebih besar. Lalu, adanya kecenderungan para pekerja untuk bekerja lamban, karena besar kecilnya unit yang dihasilkan tidak berpengaruh pada besar kecilnya upah yang mereka terima. Lalu, selanjutnya, sistem upah menurut unit hasil. Untuk keuntungannya, yang pertama, para tenaga kerja yang terampil akan mempunyai semangat kerja yang tinggi dan akan menunjukkan kelebihan keterampilannya. Lalu yang kedua, adanya kecenderungan pekerja untuk bekerja lebih semangat. Untuk kerugiannya, para pekerja akan bekerja terburu-buru sehingga kualitas barang kurang terjaga. Lalu, para pekerja yang kurang terampil akan selalu memperoleh upah yang rendah. Akibatnya, mereka kurang mempunyai semangat kerja. Lalu, hal-hal yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Lalu yang kedua, kebutuhan teknologi. Yang ketiga, standar waktu kerja. Yang keempat adalah sistem upah. Selanjutnya, manfaat anggaran tenaga kerja. Yang pertama, sebagai pedoman kerja manajer lini dalam mendorong efektivitas buruh. Lalu yang kedua, sebagai alat ukur efisiensi kerja. Yang ketiga, sarana menentukan harga pokok produksi. Lalu, teknik perhitungan anggaran tenaga kerja. Yang pertama, menghitung jam kerja standar tenaga kerja langsung. Rumusnya, jam kerja standar sama dengan kuantitas dikali jam standar TKL. Lalu yang kedua, menghitung anggaran biaya berdasarkan total jam kerja atau hari kerja. Yaitu rumusnya, anggaran biaya TKL sama dengan jam kerja standar dikali tarif upah standar.
Lalu, yang ketiga, menghitung anggaran berdasarkan unit produk. Rumusnya, tarif per produk dikali volume produksi. Saya Nur Azin Yuliani, NIM 12141183019 akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung biaya tenaga kerja langsung. Silakan disimak baik-baik video berikut. Saya akan memberikan contoh soal mengenai menghitung jam kerja standar tenaga kerja langsung. CV Gava Media adalah sebuah perusahaan percetakan yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada akhir tahun 2019, perusahaan ini merencanakan untuk memproduksi 3 jenis percetakan pada tahun 2020 mendatang, yaitu percetakan buku pengantar ekonomi mikro atau EM sebanyak 843, kemudian pengantar manajemen atau PM sebanyak 662, kemudian buku penganggaran atau PP sebesar 442. Setiap unit EM membutuhkan 1,3 jam kerja langsung, kemudian PM membutuhkan 1,2 jam kerja langsung, PP membutuhkan 1,1 jam kerja langsung. Sedangkan untuk setiap pekerja langsung dibayar sebesar 20.000 per jam kerja langsung. Pertanyaannya, hitunglah anggaran biaya tenaga kerja CV Gava Media. Untuk penyelesaian persoalan bisa kita lihat di tabel berikut ini, di mana kolom 1 kita masukkan produknya CV Gava Media kan akan merencanakan untuk memproduksi 3 jenis percetakan, EM, PM, kemudian PP. Di kolom kedua ini kita masukkan volume produksi, di mana angka-angka ini sudah diketahui di dalam soal. EM sebesar 843, PM 662, kemudian PP 442. Kita masukkan ke kolom yang kedua. Kemudian di kolom ketiga ada jam kerja per unit, di mana angka-angka 1,3, 1,2, 1,1 juga sudah diketahui di dalam soal. EM 1,3, PM 1,2, PP 1,1. Kemudian total jam kerja ini bisa kita cari dengan cara mengkalikan volume produksi di kolom kedua ini dengan jam kerja per unit yang ada di kolom 3 ini. Jadi total jam kerja untuk produk EM 843 dikali 1,3 ketemu 1095,9. Kemudian produk PM 662 kita kalikan 1,2 ketemu hasil 794,4. Kemudian produk terakhir atau PP 442 kita kalikan 1,1 ketemu 486,2. Kemudian di kolom berikutnya ada tarif per jam, di mana angka 20.000, 20.000, 20.000 ini juga sudah diketahui di dalam soal ini. Sedangkan untuk setiap pekerja langsung dibayar sebesar 20.000 per jam kerja langsung. Jadi ini sama, dan ini sudah diketahui di soal. Di kolom berikutnya ada biaya tenaga kerja langsung per unit. Cara mencarinya dengan mengkalikan jam kerja per unit yang ada di kolom 3 ini, kita kalikan dengan tarif per jam yang ada di kolom ke-5. Jadi 1,3 dikali 20.000 hasilnya 26.000, 1,2 dikali 20.000 ketemu 24.000, kemudian 1,1 kita kalikan 20.000 ketemu dengan 22.000. Kemudian di kolom terakhir ada total biaya TKL. Di mana cara memperoleh total biaya TKL ini, kita perlu mengkalikan total jam kerja dengan tarif per jam. 1095,9 kita kalikan 20.000 ketemu 21.918.000, kemudian 794,4 kita kalikan dengan 20.000 ketemu 15.888.000, kemudian 486,2 kita kalikan 20.000 ketemu 9.724.000. Jadi total biaya tenaga kerja yang dianggarkan perusahaan kita peroleh dari total biaya TKL ini sebesar Rp40.530.000. Kemudian contoh kedua, menghitung anggaran biaya berdasarkan total jam kerja atau hari kerja.
CV Gava Media adalah sebuah perusahaan percetakan yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada akhir tahun 2019, perusahaan ini merencanakan untuk memproduksi 3 jenis percetakan pada tahun 2020 mendatang, yaitu percetakan buku ekonomi mikro atau EM843, PM662, kemudian penganggaran perusahaan atau PP 442. Untuk menghasilkan seluruh buku tersebut, perusahaan merencanakan bekerja selama 45 hari dengan memperkerjakan 6 orang untuk memproduksi buku EM, kemudian 5 orang untuk memproduksi buku PM, kemudian 4 orang untuk memproduksi buku PP. Setiap pekerja dibayar sebesar 70.000 per hari. Pertanyaannya, hitunglah anggaran biaya tenaga kerja CV Gava Media. Kita perhatikan tabel kedua ini. Tabelnya mirip seperti tabel di pembahasan pertama, akan tetapi lebih singkat. Di kolom pertama ada produk, meliputi EM, PM, kemudian PP. Di kolom kedua ada upah per hari, di mana nilai 70.000 ini sudah diketahui di dalam soal. Kemudian total kerja hari 45 hari. Di sini juga sudah diketahui bahwa perusahaan merencanakan bekerja selama 45 hari. Jumlah pekerja di kolom keempat ini juga sudah diketahui di dalam soal, di mana EM jumlah pekerjanya sebesar 6, kemudian untuk memproduksi PM memperkerjakan 5 orang, kemudian PP memperkerjakan 4 orang. Kita mencari biaya TKL hanya dengan mengkalikan kolom kedua, 3, dan 4. Jadi, untuk EM biaya tenaga kerja langsungnya 70.000 dikali 45 dikali 6. Ketemulah 18.900.000. Kemudian, untuk memproduksi PM ini 70.000 dikali 45 dikali 5. Ketemulah 15.750.000. Kemudian untuk memproduksi PP 70.000 dikalikan 45 dikalikan 4, ketemulah 12.600.000. Jadi total biaya tenaga kerja yang dianggarkan perusahaan diperoleh dari penjumlahan 18.900.000, 15.750.000, kemudian 12.600.000 kita jumlahkan. Kemudian ketemu hasilnya sebesar Rp47.250.000. Di contoh soal yang terakhir, kita akan menghitung anggaran berdasarkan unit produk. CV Gava Media adalah sebuah perusahaan percetakan yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada akhir tahun 2019, perusahaan ini merencanakan untuk memproduksi 3 jenis percetakan pada tahun 2020 mendatang, yaitu percetakan buku pengantar ekonomi mikro EM 843, kemudian PM 662, kemudian PP 442. Untuk menghasilkan seluruh produk buku tersebut, perusahaan merencanakan membayar setiap pekerja sebesar 25.000 per buku EM, kemudian 24.000 per buku PM, kemudian 23.000 per buku PP. Pertanyaannya, hitunglah anggaran biaya tenaga kerja CV Gava Media. Adapun penyelesaiannya di tabel ke-1 ini ada produksi, di mana tadi PT CV Gava Media memproduksi 3 percetakan buku EM, PM, kemudian PP. Kemudian di kolom kedua ada upah per unit buku, di mana angka 25.000, 24.000 dan 23.000 sudah diketahui di dalam soal. Nih. Kemudian untuk kolom ketiga ada volume produksi. Total ini juga sudah diketahui di dalam soal. Kemudian cara menghitung biaya TKL, kita hanya mengalihkan upah per unit buku dengan volume produksi. 25.000 dikali 843 sebesar 21.075.000. Kemudian 24.000 dikalikan 662, ketemulah 15.888.000. Kemudian 23.000 kita kalikan 442, ketemu 10.120.000. Untuk mencari total biaya tenaga kerja yang dianggarkan perusahaan, diperoleh dari total biaya TKL.
Diperoleh hasil 47.083.000.